Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat delima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Renungan kita untuk pagi yang indah ini 18 Juli 2024 terambil dari Kejadian 31 ayat 42. Bunyinya, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian bunyinya. Untuk lebih memahami ayat ini, maka saya akan menceritakan secara singkat peristiwa dalam teks ini. Yakub, seperti yang kita tahu, lari atas suruhan ibunya yang bernama Ribka karena mengambil hak kesulungan dari abangnya Esau. Yakub pergi ke rumah Laban, pamannya. Dia bekerja membantu pamannya. Kemudian Yakub jatuh cinta kepada putri kedua pamannya itu yang bernama Rahel. Untuk mendapatkan persetujuan menikahi Rahel, maka pamannya Laban memberikan syarat untuk bekerja dengannya selama 7 tahun. Ketika tiba waktunya, setelah 7 tahun bekerja dengan pamannya Laban, tibalah hari pernikahan. Namun pamannya Laban membohonginya dengan memberikan putrinya yang pertama, yaitu Lea. Namun dalam hati Yakub sangat mencintai Rahel, sehingga Yakub menyetujui untuk bekerja dengan mertuanya Laban selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan restu dari mertuanya itu untuk memperistri Rahel. Setelah mendapatkan Rahel, maka Yakub bekerja lagi selama 6 tahun untuk menggembala ternak dengan harapan Yakub akan menerima upah ternak itu. Tetapi Laban untuk kedua kalinya mengakali dan berniat untuk menipu Yakub dengan mengganti-ganti jenis ternak yang boleh diambil Yakub sebagai upahnya. Ternyata Yakub juga cerdik. Ia mengambil ternak yang kuat dan sehat. Tentu Laban mertuanya itu marah kepadanya, sehingga dengan perasaan takut Yakub membawa semua keluarganya. Namun dalam keadaan marah juga, Laban mengejar Yakub. Di dalam pengejaran itu suatu malam, sebelum Laban dapat mengejar Yakub, Allah berfirman melalui mimpi Laban. Allah berfirman, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Di dalam bahasa Batak, jagaho sotung ditokkareho si Jakobe. Kemudian di dalam mimpi itu Laban takut. Dan cerita ini berakhir dengan happy ending. Laban dan menantunya Yakub beserta putri-putrinya berpisah dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, remaja Naposo, sahabat delima dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 2 perenungan yang boleh kita ambil dari firman Tuhan yang telah dibaca tadi. Yang pertama, penyertaan Allah. Kita boleh tahu, boleh meyakini dan mengimani bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Bahkan melebihi pikiran manusia, pikiran dan rancangan kita. Allah telah merancang melalui Abraham, Ishak. Janji Allah dengan Abraham sebagai patron bahwa Allah akan menepati janjinya
bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga melalui penyertaan Allah ini, Laban mendapatkan mimpi supaya Yakub tidak diapa-apai. Di dalam bahasa Batak didok, jaga ho sotung dito kariho si Jakobi. Sehingga di kemudian hari, bangsa Israel mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan di hari kemudian sampai hari ini berkembang lagi sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah dalam kehidupan Yakub menjadi suatu aplikasi yang mendalam di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memulai pagi ini. Kita akan meminta penyertaan Allah dalam setiap paginya agar apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan yang kita ucapkan disertai oleh Allah. Perenungan yang kedua, pengorbanan Allah. Di dalam teks tadi sudah saya jelaskan bahwa Yakub berkorban demi perempuan yang dia cintai. Dia rela berkorban 7 tahun lagi untuk mendapatkan restu dari pamannya yang sudah menjadi mertuanya, yaitu Laban, untuk dapat memperistri Rahel. Sehingga totalnya Yakub bekerja dengan mertuanya Laban selama 20 tahun. Pengorbanan Allah di dalam teks ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Di dalam kehidupan sehari-hari juga, orang tua berkorban untuk anak-anaknya. Dia berkorban dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bukan hanya orang tua, anak juga berkorban dengan giat belajar, berusaha membantu semampunya. Hidup ini adalah pengorbanan. Pengorbanan kita terhadap Allah. Pengorbanan untuk mendahulukan Allah, firman-Nya, daripada hal-hal duniawi. Sehingga untuk menutup perenungan pagi ini saya akan mengatakan, bersukacitalah sebab Allah telah mengorbankan anaknya demi keselamatan kita manusia umat berdosa dan dunia ini. Amin.